Dari Tambilahan untuk menuju ke Pelabuhan Hidayat menggunakan speedboat selama kurang lebih 1 jam atau menggunakan perahu pompong selama kurang lebih 2 jam. Dari Pelabuhan Hidayat, lokasi tidak terlalu jauh dan dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda 2. Syekh Abdurrahman Shiddiq bin Syekh Muhammad Apip Al-Banjari atau lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Sapat adalah salah seorang ulama karismatik dari kerajaan Indragiri di masa lalu awal abad 20 Masehi. Tuan Guru Sapat berasal dari daerah Banjar, Kalimantan dan mempunyai hubungan genetis dengan ulama terkenal Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semasa hidupnya, Tuan Guru Sapat memerankan dirinya sebagai seorang ulama yang menjadi ikon penting dalam proses penyebaran dan penyelenggaraan pendidikan Islam, khususnya di daerah Indragiri Hilir. Tuan Guru Sapat adalah seorang ulama yang menggabungkan beberapa kemampuan sekaligus, mulai dari seorang pendakwah, pengajar, mufti, penulis, sampai sebagai seorang petani kebun yang berhasil. Syekh Abdurrahman dilahirkan oleh Sapura binti Syekh Muhammad Arsyad pada tahun 1875 di kampung kecil dalam pagar Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsik Billah bin Sultan Sulaiman yang memerintah di Kerajaan Banjar sejak tahun 1825 sampai 1857 Masehi. Syekh Abdurrahman Shiddiq adalah penerus generasi kelima dari Al-Arif Billah Maulana Syekh Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang kakeknya merupakan cucu dari seorang mubaligh yang datang dari Maghribi ke Filipina yang mendirikan kerajaan Islam di Mindanao yang bernama Sayyid Abdullah. Tidak saja mumpuni di bidang ilmu agama, ya, di bidang ilmu sastra, ya, tasawuf dan segala macam bentuk sisi ilmu lainnya, tapi juga beliau sangat tajam di dalam melihat setiap tempat yang beliau kunjungi, ya. Sebagaimana yang beliau lakukan di Bangka Belitung, begitu juga beliau lakukan di Kabupaten Indragiri Hilir hari ini. Dulunya adalah masih Kesultanan Indragiri. Man Shiddiq adalah keturunan yang keempat daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin Kalimantan Selatan. Kemudian mulai dari usia kurang lebih sekitar 6 tahun, beliau sudah kelihatan sebagai generasi ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terbukti di kala umur 12 tahun beliau sudah mengajar di berbagai pesantren yang ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Lahir beliau di satu desa yang bernama Dalam Pagar, tempat dato beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau juga hijrah ke satu tempat yang hari ini kita kenal dengan Provinsi Bangka Belitung. Di sana beliau kurang lebih sekitar 17 tahun membuka pendidikan pesantren yang sebagaimana beliau lakukan di Kalimantan Selatan.
Dan menurut bukti sejarah dan saksi sejarah daripada putra almarhum Syekh Abdul Rahman Shiddiq, di sanalah beliau menulis hasil intelektual beliau berupa 12 judul kitab yang hari ini masih dipelajari oleh masyarakat. Baik masyarakat Kalimantan, masyarakat Bangka Belitung, sekitarnya, Sumatera Selatan, dan Riau. Di antara yang terkenal kitab beliau adalah tentang Tauhid, itu yang bernama Aqidul Iman. Kemudian tentang fikih, itu Asrarus Shalah. Dan tentang tasawuf, itu namanya Amal Ma'rifat. Jadi tiga inilah yang sangat mendominasi buah karya Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Shiddiq. Di samping beliau sebagai seorang ulama, beliau juga membangun perkebunan rakyat. Ya. Khusus di Bangka Belitung, beliau membangun perkebunan cengkeh, perkebunan teh, kemudian ada sebahagian kelapa. Beliau dipanggil oleh Said Usman Batawi ketika itu untuk diangkat menjadi mufti Hindia Belanda. Kedudukan di Batavia. Ya. Dan juga beliau juga diminta sebagai mufti di negara tetangga Malaysia. Ada beberapa kawasan di Malaysia, dan juga termasuk di Kepulauan Indragiri, yang pada akhirnya Syekh Abdul Rahman Shiddiq mendapatkan anugerah untuk menjabat mufti itu adalah di Provinsi Riau, yaitu masa kerajaan Sultan Mahmud Shah bin Sultan Isa Inayat Shah yang berkedudukan di Rengat, sekarang Indragiri Hulu. Selama beliau menjabat sebagai mufti kerajaan Indragiri kurang lebih 27 tahun, ada yang menjadi catatan kita, ya. Sosok Abdul Rahman Shiddiq ini sangat unik sekali, ya. Tidak saja mumpuni di bidang ilmu agama, ya, di bidang ilmu sastra, ya, tasawuf dan segala macam bentuk sisi ilmu lainnya, tapi juga beliau sangat tajam di dalam melihat setiap tempat yang beliau kunjungi, ya. Sebagaimana yang beliau lakukan di Bangka Belitung, begitu juga beliau lakukan di Kabupaten Indragiri Hilir hari ini. Setelah 27 tahun jadi mufti kerajaan itu, yang beliau tinggalkan adalah tentang perkebunan ini, yang menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa di samping beliau mengajar, beliau juga berusaha di bidang perkebunan. Yang sering disebutkan oleh Bupati hari ini bahwa orang yang pertama kali membuat sistem irigasi, sistem parit, itu adalah Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Shiddiq, yang hari ini diikuti oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir secara khususnya. Juga yang sampai hari ini pemerintah Bangka Belitung menganugerahkan nama beliau itu dijadikan sebuah perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri Syekh Abdul Rahman Shiddiq yang hari ini sudah menjadi perguruan tinggi yang sangat diminati oleh masyarakat Bangka Belitung.